Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Riani, NPM 1951030107. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang ketiga. Nah, sebelum saya melanjutkan materi saya yang ketiga, saya akan membacakan Quran surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang ketiga yang berjudul syarat diterimanya ibadah. Nah, dalam beribadah tentu kita memiliki beberapa syarat-syarat guna kita mencapai ibadah yang sempurna. Syarat-syarat bertujuan untuk diterima atau tidaknya ibadah kita. Nah, ketika kita memenuhi syarat tersebut, insya Allah ibadah yang kita laksanakan akan diterima. Nah, syarat-syarat dalam diterimanya ibadah di sini ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkonsekuensi kepada syahadat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus melaksanakan ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat atau tuntunan Rasulullah SAW. Ini berkonsekuensi kepada syahadat Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa segala sesuatu bentuk ibadah itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam beribadah yang tidak kalah penting adalah kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah dan mengharap ridho Allah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan bahwa inti dalam agama itu memiliki dua pokok. Yang pertama adalah kita tidak boleh menyembah sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak menyembah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita wajib membenarkan dan mempercayai serta menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, itu yang harus kita laksanakan sebagai makhluk di muka bumi ini. Baiklah, sekian materi yang ketiga yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.